iman itu tidak bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Ada orang yang sudah berislam mungkin dari lahir, ya di KTP-nya tulisan Islam, atau dia dulu mungkin pernah ke pengajian dulu, tapi kalau tidak dipelihara, terkikis nggak imannya? Terkikis. Maka ilmu dengan iman itu adalah sesuatu kesatuan yang harus selalu dijaga. Maka menjadi jembatan atau volunteer orang untuk bisa menuntut ilmu agama itu sama saja menjadi jembatan atau volunteer seseorang untuk bisa beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kan mahal. Kalau misalnya kita ya untuk bisa menjadi penghubung orang aja nih, makelar tanah atau apalah, dapat nggak keuntungan? Dapat. Maka keuntungannya itu nggak bisa dipikir dengan akal, tetapi dia bisa dirasa dengan hati kita. Entah itu keberkahan, ketenangan, entah itu kemudahan dan lain sebagainya. Ditolak bala, nggak tahu, kita ini nggak tahu. Catatan, sebenarnya catatan kita ini harusnya hari ini kita kena apa nggak tahu. Tapi karena mungkin ada sesuatu yang bagi Allah itu besar, kita ini bekerja untuk Allah besar, apalagi menjadi perantara antara Allah dengan hambanya. Hamba Allah ini mengenal Rabbnya, perantara dia berilmu, perantara dia beriman, maka insya Allah Rabb pemilik langit dan bumi yang langsung akan membayarnya kepada kita, insya Allah. Kalau sekarang kita merasa hidup kita biasa-biasa aja, karena kita nggak tahu sebenarnya tulisan takdir itu seperti apa. Nggak tahu kalau mungkin sebenarnya pagi hari ini tulisan takdirnya mungkin kita keserempet motor, nggak tahu. Karena tujuan kita cuma mau ke majlis taklim, liko, majlis khairatun nisa, kita pikir biasa aja. Bahkan tadi di rumah mungkin anak saya mau ke sekolah masih nangis-nangis juga, ada drama. Karena kita nggak tahu ternyata ada yang dihapus di antara itu, yaitu keserempet motor. Entar tahunya di mana? Nanti kalau kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sebenarnya yang Allah tolong di hidup kita yang kita tuh nggak berasa. Yang kita tuh nggak berasa. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian itu harus menjadi kewajiban dan prioritas kita. Dan seharusnya kalau kita memiliki suami yang juga soleh, dan kalaupun belum, mudah-mudahan dia akan menjadi suami yang soleh, minimal dia tidak melarang kita ke pengajian. Karena sebenarnya menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikan ilmu pengetahuan agama kepada istrinya. Kalau dia tidak sanggup, maka dia harus mencarikan guru untuk istrinya. Nah, kalau istrinya sudah mencari guru sendiri dan guru itu baik, itu berarti luar biasa, sama saja meringankan beban suaminya. Makanya perempuan yang solehah itu adalah sebaik-baik perhiasan. Dia bisa menutupi kekurangan suaminya.